Makanya gue bilang, mendingan cepat nikahin, cepat punya anak. Jadi lu punya hidup lo. Bikin video ini di rumah siapa? Bertanya dengan nada lemah lembut. Ya pokoknya semua yang dipakai Gio, dari baju, jam tangan, gelang, semuanya milik RO atau Ruben Onsu ya. Dunia SE ya isinya milik RO, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih soal Gio ya, lagi-lagi Gio ya, yang kembali menjadi sorotan publik ya. Kali ini yang ramai diperbincangkan adalah klaim dirinya sebagai CEO ya. Kemudian juga klarifikasi yang justru menuai cibiran ya, pakai bahasa Inggris segala, kenapa nggak sekalian pakai bahasa Arab gitu ya kan? Hingga berbagai komentar netizen yang menilai banyak kejanggalan, mulai dari urusan rumah, gaya hidup, sampai persoalan bisnis ya kan, katanya CEO. Perkembangan terbarunya ya, semakin banyak netizen yang mengkritisi pernyataan-pernyataannya dan mempertanyakan kredibilitasnya ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen ya, mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banyak cakep begitu. Intinya bukan di rumah lo buzzer miss. Waduh, ini CEO lo dibilang buzzer ya. Yang jelas bukan di rumah lo ya, paham ya. Jadi klarifikasi berniat untuk membersihkan namanya, tetapi dia malah menjadi bahan olok-olokan begitu ya. Gue baru tahu ya, kalau di drama-drama Cina ada seorang CEO menyamar menjadi orang biasa untuk mendapatkan jodoh yang tulus apa adanya. Ini ada orang biasa menyamar menjadi CEO untuk mendapatkan jodoh yang ada apanya, janda pula. Kio. Oke, karena kalian meminta saya untuk mentransfer duit kali ya, mentranslate bahasa dari CEO. Intinya adalah katanya minum kopi di rumah orang jauh lebih nikmat. Terus dia cukup heran kenapa fotonya tiba-tiba hilang dari dari sinetron. Jadi dia bertanya, kenapa foto saya tiba-tiba hilang? Kan kemarin foto saya ada. Apakah foto saya lagi masuk jurang gitu? Di intinya tadi ya saya gitu loh. Jadi ada dua case. Kenikmatan minum kopi di rumah orang, kenikmatan naik mobil anak orang, dan kenapa fotonya hilang. Itu aja sih intinya. Memang kayaknya bahasanya banyak, tapi kalau diartikan cuma itu sih intinya saya. Dan katanya 2000 tokonya akan bertambah menjadi 4000 itu ya. Jadi kalian paham lah ya. Gitu ya. Terima kasih ya. Ini saya sudah 1 hari 1 malam mentranslate dari Google. Itulah jawaban saya. Ciri-ciri Bokondo adalah untuk secara tampang dia oke, tapi kalau untuk modal, aduh nggak banget. Boro-boro mau modalin ya kan, dari segi rumah, dari segi keuangan ya pasti, aduh susah guys, susah maunya apa-apa dibayarin. Kedua, dia ini kayak playing victim, paham gak sih? Playing victim itu dia kayak contohnya tuh si yang Ono ya kan, dia ngakunya kan CEO, padahal sebenarnya ya kalau CEO mending dia diem aja ya, dikatain ini kayak itu segala macam dia diem aja, nggak usah apa dia kayak pembenaran. Ternyata apa, setelah dia pembenaran akhirnya ya perusahaan yang dia bilang ternyata nggak mengakui kalau dia adalah CEO-nya. Yang ketiga,
ya. Kalau pacaran tuh kelihatan banget sih ceweknya yang effort, yang bayarin, terus juga misalnya kayak nongki-nongki cantik, pacaran itu di rumah ceweknya, aduh nggak mau modal lah ya. Belum lagi kelihatan banget kalau ceweknya ini yang kecintaan. Lu tuh ya udah dapat nih berlian, malah lu sia-siakan. Gua kalau jadi lu ya mending gua nurut deh. Minimal kalau udah salah dari awal mendingan lu diem, nggak usah sok lu ngata-ngatain suami lo. No, suami lo yang sudah bekerja keras pagi, siang, sore, malam ya demi nyenengin elu sama demi nyenengin keluarga lo. Udah deh, mendingan lo tobat, tahu diri. Udah tahu si RO ini jadi pribadi yang baik, jadi ayah yang baik buat anak-anaknya, malah lu gituin. Wah, sakit lo, sakit. Endah, izinkan gue bertanya ya, Endah. Setahu gue, CEO itu adalah pemimpin sebuah perusahaan. Dia yang bertugas untuk memastikan perusahaannya berjalan dengan baik dan benar. Dia yang mengatur semuanya, negosiasi, memastikan produk terpasarkan dengan baik dan benar, memastikan bahwa perusahaan maju, memastikan para karyawan tetap pada tracknya. Nah, kayaknya nggak ada deh CEO yang sibuk-sibuk live streaming jualan atau sibuk-sibuk selfie. Noh, CEO-nya Apple, apa iya dia live streaming jualan handphone? Lakinya Nikita Willy tuh udah jelas-jelas CEO-nya Bluebird. Kan dia nggak live streaming jualan taksi. Gimana? Reno Barak, malahan yang ada bininya dibawa muter-muter jalan-jalan. Ini CEO macam apa? Gila-gila CEO deh. Kebanyakan nonton Dracin kayaknya. Canda Dracin. Oh iya, satu lagi tolong bilangin kepada PH lu, nggak ada yang namanya mantan ayah. Emang dia CEO kok, cari aja di PT Kejora, kadang kerja kadang benar-benar ya netizen ya. Tapi emang bener sih ya logikanya, kalau memang CEO nggak mungkin dia live streaming. Jualan apa tuh? Jualan BH, astaga, jualan apa? Kalau CEO tuh kayak gini nih, CEO tuh ya, CEO kayak gini tuh, Mas Pri ya kan. Terus kita ke kantor berelasi, nggak ada yang namanya CEO kayak gitu. Minimal kalau halunya jangan kebangetan ya. Minimal ya, kalau mau cari cowok, carinya yang lebih baik. Jangan malah lu udah dapet berlian, udah dapet sultan, udah dapet konglo, lu carinya yang mau kondo. Aduh, kasihan banget sih lo. Udah deh, mending saran gue mending run ya. Ya susah sih ya orang kalau udah kecintaan ya, susah dibilangin. Nanti kalau udah kena, udah nyungsep, keluarganya udah otok kismin, nggak ada duit ya, barulah dia kecarian sama si abang RO ya kan. Balik lagi buat kalian teman saya malam ini. Hebat ya Shoujiu. Dia punya 2000 toko dan sekarang dia mau usaha dengan modal 1M, usaha yang anti mainstream ya. Dia menanyakan ke netizen usaha apa yang cocok yang anti mainstream. Padahal menurut saya pengusaha sejati itu mereka yang bukan hanya pandai dalam bercerita keberhasilan, tapi mereka yang pandai dalam mengambil sebuah peluang, guys. Intuisi mereka sangat kuat, insting mereka tajam ya dalam mengambil sebuah peluang bisnis. Dan di saat orang lain masih ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pengusaha, mereka sudah mengambil sebuah keputusan dan sudah bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar, guys. Dan intuisi mereka lahir bukan dari tanya ke netizen usaha apa yang anti mainstream, melainkan dari pengetahuan, pengalaman, observasi, jam terbang yang sangat tinggi, dan pengalaman-pengalaman kegagalan, dan mereka berani mengambil sebuah risiko. Nah, itu adalah pengusaha sejati. Gimana menurut kalian? Kira-kira untuk mengambil sebuah peluang kita perlu tanyakan ke netizen, atau pengusaha memang sudah punya bakat dari lahir ya, atau bakat dari pengalamannya? Silakan isi kolom komentar. Oke, teman-teman. Ini segmen pertama sekaligus juga komentar penutup ya, karena memang ternyata videonya tidak lebih dari 7 menitan lah gitu. Intinya kita melihat bareng-bareng ya, berbagai netizen menyoroti klarifikasi Gio yang dinilai bukannya memperbaiki citra ya, tetapi dalam klarifikasinya justru semakin memancing sindiran netizen. Ada yang mengibaratkannya seperti tokoh drama yang mengaku sebagai CEO. Waduh.
Ini begini nih, saya teringat ya dengan drama Korea. Tahulah ya drama Korea, drama Cina ya, atau yang biasa kita kenal dengan idiom dracin gitulah, ya kan? Yang sangat viral di TikTok, ya kan? Nah, itu sering sekali ceritanya itu menunjukkan CEO yang menyamar, ya kan? Kemudian menemukan giok di pasar loak dan lain sebagainya, ya kan? Ketika netizen itu membahas atau meragukan ya Gio ini sebagai CEO, saya itu teringat dengan drama Cina ya. Dan netizen juga menilai ya yang bersangkutan tidak menunjukkan kehidupan maupun aktivitas sebagai seorang pemimpin perusahaan lah ya, katanya tukang drama. Ya kalau tukang drama kan yang penting itu tampil, ya kan, yang penting tampil seperti seorang CEO. Lagian seorang CEO kok kerjaannya itu live gitu loh, menunggu saweran, jualan CEO macam apa, ya kan? Ya inilah CEO dalam dracin drama Cina, ya kan? Aduh, netizen juga menyoroti kebiasaannya yang disebut itu sering berada di rumah pasangannya ya, dalam hal ini adalah Sarwenda ya. Kemudian juga sering menggunakan fasilitas milik orang lain hingga dianggap minim usaha secara finansial dalam hubungan. Ya mungkin saja ya kan, CEO ini kan tidak harus perusahaan besar, bisa jadi ya kan CEO gerobak cireng di pinggir jalan, mungkin punya 3, 4 atau 5 gerobak gitu kan, yang disewakan kepada orang-orang Jawa yang jualan di Jakarta, kan dia bisa juga disebut sebagai CEO. Jadi jangan terlalu berlebihan lah ya netizen ya, menganggap CEO itu berarti punya perusahaan besar, belum tentu. Bisa juga juragan empang ya kan, jadi CEO-nya itu ya juragan empang itu ya, biar keren disebut CEO. Kan sama CEO dengan juragan ya kan, cuma beda bahasa aja ya kan. Iya. Selain itu netizen juga memperkuat asumsinya itu karena mereka tuh melihat ya, atau mempertanyakan logika lah gitu loh. Mana ada sih seorang CEO yang lebih sering melakukan siaran langsung berjualan ya di marketplace di media sosial dibanding mengurus perusahaan. Kan sudah saya bilang, kalau juragan empang mah nggak perlu diurus itu empangnya, ya kan? Dia cukup menyuruh 1 orang aja untuk menjaga empangnya, udah cukup, nggak usah diurus. Ikan itu mencari makan sendiri, ya kan? Belut, sidat itu mencari makan sendiri, ya kan? Beda dengan perusahaan besar yang harus diurus, harus dipantau, ya kan? Mungkin ya sehari sekali atau 1 minggu sekali gitu kan. Tetapi yang jelas kalau memang yang bersangkutan ini punya perusahaan, ya nggak mungkin lah dia live setiap hari, ngapain gitu kan, cari duit receh ya kan, katanya CEO. Tapi itulah tadilah CEO juragan empang ya. Bahkan teman-teman ya, tadi kita ngelihat bareng-bareng ada yang membandingkannya dengan CEO perusahaan besar ya, yang fokus menjalankan bisnis. Ya elah CEO drama Cina macam kayak gini disamakan dengan CEO beneran yang memiliki perusahaan besar, ya jelas beda. Ini CEO-nya gerobak cireng ya, paling pol ya itu CEO-nya juragan empang ya. Jadi ya perlu jualan itu di media sosial ya, dan mencari pengakuan gitu loh. Ya toh, iyalah. Dan tadi teman-temannya di penghujung video netizen juga mengkritik ya tentang rencana bisnis yang masih meminta ide usaha kepada warganet. Kan sudah dibilang ini masih CEO abal-abal, CEO juragan empang, dia perlu tanyalah sama netizen, ini ikannya kalau panen ya kan, itu mau dijual kemana, dikirim ke Jakarta atau ke Bali gitu loh. Hah? Ya iyalah, orang CEO juragan empang ya kan, CEO gerobak cireng, ya perlu bertanya kepada netizen. Karena menurut netizen ya, pengusaha sejati itu biasanya memiliki intuisi, ya jangan disamakan lah dengan CEO gerobak cireng ya toh. Kalau CEO beneran ya memiliki intuisi, memiliki pengalaman dan keberanian dalam mengambil keputusan sendiri.
Intinya teman-teman, keseluruhan komentar bernada sinis ya dari netizen tadi dan mempertanyakan kredibilitas sosok yang sedang dibahas. Boleh-boleh saja dikomentari, dikulik, digoreng, asal jangan sampai menuduh, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah ya, apalagi sampai melakukan tindakan kriminal. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.